selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Saat
Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Sekalipun kita tidak bertatap muka, tetapi selalu saya katakan, di mana firman Tuhan kita dengar, di situ Allah ada di tengah-tengah kita. Allah Roh Kudus akan menjamah saudara-saudara semua. Oleh sebab itu, perhatikan firman Tuhan yang akan kita sampaikan ini, ya saudara. Mari saudara buka di dalam surat Kolose. Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Ya. Kolose pasal 1 ayat 27. Mari saudara dengarkan, ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, ya, kepada mereka, kepada semua orang Allah mau memberitahukan, bahkan Allah itu menandaskan, ya. Jadi Allah menekankan, ya. Apa yang ditekankan? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa itu yang disebut kaya dan mulia rahasia? Yang akan diberitahukan di antara bangsa-bangsa itu, apa itu, saudara? Lantas disebut, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara-saudara, kata-kata ini rasanya kok dipulak-balik, ya. Tetapi pokoknya dari kata-kata ini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan itu, Kristus ada di tengah-tengah saudara.
Saat ini, waktu saudara sedang mendengar firman Tuhan itu, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dan saudara berhak untuk hanya mendengar saja, cukup mendengar saja. Juga saudara mempunyai hak untuk mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Dikatakan Yesus ada di antara kamu, di tengah-tengah kamu. Nah, Yesus ada di tengah-tengah kamu itu dikatakan di sini betapa kaya. Ya. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa aslinya disebut Christos and human. Itu artinya bisa juga Kristus berserta kita, Kristus di samping kita, Kristus menyertai kita, Kristus ada di dalam kita. Jadi saudara, kalau Kristus ada di dalam kita, atau Kristus ada di tengah-tengah kita, ya, itu suatu rahasia yang paling berbahagia. Yaitu dikatakan betapa kaya dan mulia. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara, mungkin ya, kita ini banyak yang tidak merasakan apa itu kaya. Ya, saudara. Karena hidup kita itu biasa-biasa saja, sederhana. Malah tidak sedikit yang miskin. Jadi berbicara tentang kaya itu, kita ini cuma membayangkan saja. Tidak terwujud di dalam kehidupan kita. Itu secara jasmani. Tiap manusia itu kepengen kaya, tetapi cuma hanya membayangkan saja, tidak pernah terwujud. Karena kita ini tidak kaya. Itu secara jasmani. Dan secara rohani, saudara, saudara telah berusaha menjadi orang Kristen, ke gereja, mengikuti macam-macam acara gereja, sudah dibaptis, dan bahkan melayani Tuhan. Tetapi belum tentu saudara merasakan kaya dan bahagia. Belum tentu saudara. Ya, belum tentu saudara merasakan suatu kebahagiaan, itu belum tentu. Mungkin kebahagiaan dunia saudara rasakan, tetapi kebahagiaan di dalam Tuhan dan kekayaan di dalam Tuhan itu belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Nah, saya ingin memberikan contoh, ya. Memberikan contoh kepada saudara-saudara. Contoh ini ialah ada sepasang
pemuda dan pemudi ya, yang sedang bercinta-cintaan ya. Dan pemuda dan pemudi ini pada satu saat dia pergi ke sebuah pantai. Dan keduanya mulai berjalan di tepi pantai ya. Lalu sambil dia berjalan, itu ombak laut itu satu waktu menerjang dia ya. Waktu ombak laut itu diterjang, dia tadinya di pantai itu waktu dia berjalan, dia itu melihat ada dua pasang tapak kaki. Ya. Jadi waktu dia berjalan itu ada dua pasang tapak kaki, yaitu kakinya dia dan kakinya calon kekasihnya itu ya. Dia berjalan, waktu ombak itu datang ya, waktu ombak itu datang mengenai kakinya, satu di antara dua pasang kaki itu kena ombak itu, kakinya atau bercak kakinya itu hilang. Jadi apa itu, bekas tapak kakinya itu tadinya dua pasang, tinggal sepasang. Nah, orang ini berpikir, apakah ini tandanya bahwa saya ini harus menyatu dengan calon suami saya, ataukah ini tandanya saya ini terpisah? Ya, saudara tahu ya, dia itu berpikir, loh kok aneh, kena ombak, pas telapak kakinya dia itu hilang, sing ada itu telapak kaki calon suaminya. Lantas dia itu ambil satu kesimpulan, apakah ini tandanya bahwa perjodohan kita itu nanti akan menjadi satu, atau perjodohan kita itu akan terpisah sebab tinggal satu. Dia memikirkan hal ini. Terus pada malam hari dia terus memikirkan apakah cocok jodoh antara dia dan calon suaminya itu, apa cocok. Dia memikirkan itu, saudara. Tahu-tahu dia bermimpi, saudara. Ya, dia bermimpi. Loh, mimpinya itu aneh. Dia itu berjalan bukan dengan calon suaminya, tetapi dia berjalan dengan Yesus. Jadi dia juga seperti tadinya, dia berjalan di tepi pantai, ada dua pasang telapak kaki, yaitu kakinya Yesus sepasang dan kakinya dia. Satu waktu juga kena ombak, dia punya kaki itu kena ombak itu, telapaknya hilang. Lantas dia pikir, loh, apa saya ini ditinggalkan oleh Yesus? Apakah saya ini akan menyatu dengan Yesus? Saudara, saya ajak ya saudara-saudara membuka di dalam kitab Nabi Yesaya.
pasal 46 ayat yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Itu Yesus itu berkata indah sekali ya. Coba saya bacakan. Sampai pada masa tuamu ya. Jadi sampai kamu besok tua, aku tetap Dia. Artinya aku tetap Yesus. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, waktu dia mimpi itu, saudara, ya, dia mimpi itu, dia pikir loh, apa Tuhan itu meninggalkan saya? Tetapi saudara-saudara, jawabannya ini di dalam Yesaya 46 ini. Sampai besok tua, aku tetap Dia kekasihmu. Ya. Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini suatu ayat yang indah. Waktu dia tahu, loh, kok telacaannya kok tinggal satu pasang. Lantas ini wanita ini kembali pada mimpinya anak wanita itu tadi. Lantas anak wanita itu bertanya, loh, kok tinggal satu pasang? Di mana sing sak pasang itu? Tadinya kan dia berjalan dengan Yesus. Kok saiki kok tinggal sepasang? Tuhan berkata, pada waktu kamu kena ombak, ya, pada waktu kamu kena macam-macam permasalahan dunia ini, aku tuh menggendong kamu. Ini pemudi ini dia menangis. Menangis sejadi-jadinya, dia menangis. Dia berkata, waktu saya dalam bahaya ombak itu, Dia menggendong saya. Lantas dia membuat suatu sajak, ya, lantas ditulis suatu sajak yang indah sekali. Waktu itu sajak itu dibacakan di tengah-tengah kebaktian gereja, dibacakan. Orang-orang yang mendengar pada menangis. Karena pada waktu ada ombak datang, kita ini digendong oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, contoh-contoh ini kiranya memberi satu pengertian bagi kita semua dalam menghadapi apapun juga. Yesus itu tetap dekat dengan kita. Bahkan pada waktu kita menghadapi bahaya, Dia menggendong kita seperti
Yesaya pasal 46 ayat yang keempat ini, saudara. Dia menggendong sampai besok tua. Kita tetap digendong oleh Tuhan. Oh saudara-saudara, oleh sebab itu, mari saudara sing lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Saudara sing lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara yang lebih mengerti, lebih mengimani bahwa Yesus itu penolong saudara dalam segala hal. Puji Tuhan, ya. Kita akan berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, Tuhan. Engkau penolong kami, penyelamat kami. Pada masa yang sulit pun, bahkan Engkau menggendong kami. Engkau Tuhan yang mengatasi segala permasalahan hidup kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk ikut Engkau. Untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bahkan untuk meyakini bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Sehingga kami dalam menghadapi masalah apapun juga kami datang kepadamu sebab Engkau terlalu dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.